Halo, selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang definisi logaritma. Nah, seperti apa sih logaritma itu? Nah, mudah-mudahan dapat terbahas di video ini. Oke, jadi gini teman-teman, logaritma itu sebetulnya terinspirasi dari eksponen, di mana ada bagian-bagian tertentu yang kayaknya membutuhkan tulisan lain selain eksponen. Maksudnya gimana? Jadi gini. Misalkan teman-teman punya apa ya, semacam 2 pangkat 3 gitu ya. Teman-teman punya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 teman-teman. Oke ya, berarti yang ditanya ini nih kan, 2 pangkat 3 berapa? 8, ya udah. Berarti ini yang dijawab gitu ya. Nah, nanti ada kalanya seperti di persamaan eksponen, teman-teman ditanya 2 pangkat berapa sih hasilnya 8 gitu. Nah, tulisan seperti ini eh, sebetulnya di persamaan eksponen teman-teman sudah pernah mencoba gitu. Nah, tetapi nanti di tulisan lain kita akan berkenalan dengan yang namanya logaritma yang di video ini akan dibahas. Jadi maksud gimana? Jadi sebetulnya logaritma itu penulisan lain dari eksponen, di mana logaritma ini dia akan fokus ke eh, pangkatnya gitu. Maksudnya gimana? Kita contoh nih ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke. Terus kalau di logaritma ternyata teman-teman ini ditulis 2 logaritma 8 sama dengan berapa? Gitu. Berapa? Ya 3, tulis 3. Nah, jadi ini hanya penulisan lain dari eksponen sebetulnya. Maka definisi logaritma itu gini, sangat terkait erat dengan eksponen. Kenapa? Gimana nih? Lihat, jika teman-teman mempunyai bentuk eksponen seperti ini, A pangkat P sama dengan B, maka ini bisa ditulis menjadi A log B sama dengan P. Hanya itu saja. Jadi penulisan saja gitu. Berarti mungkin ada pertanyaan, eh, benar nggak sih Pak bahwa logaritma itu dia sebetulnya fokus mencari pangkat? Iya, ini kan pangkat. P pangkat ya. Jadi kalau di eksponen dia pangkat, nah di logaritma dia menjadi hasil gitu. Berarti ternyata teman-teman di dalam logaritma itu sebenarnya kita nyari pangkat. Jadi kayak dibalik, kalau dulu ditanya misalkan 3 pangkat 4 berapa? 81 gitu ya. Nah sekarang mah pertanyaannya jadi dibalik, 3 log 81. 3 log 81 teh artinya apa sih? 3 pangkat berapa sih hasilnya pengen 81 gitu ya. 3 pangkat berapa sih hasilnya pengen 81? Ya ini 4. Jadi penulisan saja. Nah jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan seperti ini, misalkan mau gimana? Oke, 5 aja ya. 5 log 125. Sebetulnya kalau enggak ngeh dengan tulisan ini, sebetulnya kan ini sama aja dengan nanya gini ya. 5 pangkat berapa gitu ya. 5 pangkat berapa, hasilnya pengen 125 gitu kan. Oh ya 3 gitu. Oke, jadi secara sederhana itu. Maka ketika teman-teman bisa menuliskan seperti ini, 5 log 125 itu sama, 5 log 125 itu sama dengan 3, maka tulisan ini sama aja dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi sebenarnya definisi logaritma ini hanya penulisan yang berbeda dibanding penulisan bentuk eksponen. Gitu. Ya, kenapa ada penulisan yang bentuk berbeda, Pak? Karena kita akan fokus ke eh, pangkatnya gitu. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman sudah clear, mudah-mudahan sudah clear. Nah, jadi tentang definisi logaritma ini. Satu lagi deh, misalkan kalau misalkan teman-teman punya 5 log sorry jangan 5 berarti berapa ya? 7 aja, 7 log 49. Nah, ini kita yang gampang dulu aja. Berapa? 7 pangkat berapa ya pengen jadi 49? 2. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan biasanya nanti gitu. Ya pertanyaan simpelnya gini. Oke, 7 log 49 berapa? Ya 2. Oke? Oke, 2 tulis ya. Lah apa kalau di perpangkatan ya? Kan kalau di perpangkatan benar kan 7 pangkat 2 sama dengan 49 kan? Oke, benar ya? Make sense asik. Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Nah, teman-teman, berarti kita sekarang mempunyai bentuk eksponen versus bentuk logaritma. Nah, kenapa diversusin? Karena memang mereka kan ada kemiripannya, nanti ada perbedaannya seperti apa gitu ya. Coba kita tuliskan teman-teman. Jika di dalam bentuk logaritmanya 2 log 9P tambah 5 sama dengan 5, maka dalam bentuk eksponen gimana? Nah, dalam bentuk eksponennya kan berarti teman-teman tinggal nulis gini aja. 2 pangkat ini, oke, kan ini yang jadi pangkat teman-teman. Ini yang jadi pangkat ya. Oke.
sekalian saya kenalkan deh. Jadi ini namanya pangkat, ini disebut basis gitu ya. Oke, ini disebut numerus gitu ya, numerus. Oke. Nah, jadi teman-teman berarti kalau ada tulisan kayak gini boleh nggak dong Pak? Bukan boleh, malah ya kadang harus, berarti 2 pangkat 5 sama dengan 9P plus 5. Udah itu aja ya, udah itu aja gitu. Sampai situ aja dulu. Oke? Tapi biasanya kelanjutan dari soal yang ini nih, kalau mau kita kerjain 2 pangkat 5 sama dengan 9P tambah 5. Ini 32 sama dengan 9P tambah 5 gitu ya. Ini 27 sama dengan 9P, berarti P-nya 3. Oke ya, ini udah clear ya, cepat-cepat nggak apa-apa. Tapi teman-teman, jika mendiskusi tentang bentuk eksponen versus bentuk logaritma, teman-teman hanya mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk eksponen. Itu saja. Nah, ini mah biasanya pertanyaan lanjutan ya. Oke, kita lanjut ya. P pangkat R kuadrat plus 5 sama dengan 3. Nah, teman-teman lihat, yang jadi pangkatnya apa? R kuadrat plus 5. Yang jadi basisnya T, berarti tulis teman-teman. T logaritma, yang jadi hasilnya apa? 3 ya teman-teman ya. 3. Sama dengan ya, tulis ulang R kuadrat plus 5. Hanya gitu. Oke. Ini coba. Ini gimana? Jadi 3 gimana nih? 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. Karena yang jadi pangkat kan 4 ya. Nah, ya. Oke, 3 pangkat 4. Oke, sama dengan 2P kuadrat plus 9. Sampai sini saja. Biasanya pertanyaan lanjutannya berapa nilai P kan ya. Oke. Nah, ini teman-teman jangan terkecoh dengan tulisan seperti ini. Lihat, teman-teman harus konsisten walaupun tulisannya serumek apapun, teman-teman konsisten mana yang jadi pangkat. Yang jadi pangkat kan ini. Oke. Yang jadi basisnya kan ini. Oke ya. Terus yang jadi hasilnya nanti yang ini. Atau nanti ini jadi numerus. Maka kita tulis teman-teman pelan-pelan. Berarti hasilnya 4-nya di atas, logaritma ini diisi oleh apa? Oleh hasil kan tadi ya? Oleh 64. Coba jika misalkan bingung tulisan ini, scroll ulang deh ke atas. Kenapa 64 disimpan di bawah, terus 4 disimpan di atas, dan segini 2 log ini kan sebagai pangkat. Loh, tapi kan Pak ada logaritmanya ya, nggak apa-apa, biarin. Kan biasanya soal-soal itu dibikin ribet, padahal si ribetnya itu ternyata sebagai pangkat segini kan ya. Sepaketnya ini dia sebagai pangkat, segini sebagai pangkat. Dan 4-nya tadi sebagai apa tadi? Sebagai basis, dan 64-nya tadi sebagai hasil. Nah, di sini mungkin teman-teman mulai ngeliatin, oh gitu ya, berarti ternyata pangkat itu bisa ribet kayak gitu ya, ada logaritmanya lagi. Ya seperti itu ya, oke? Coba diingat-ingat lagi ya, tadi seperti ini ya. Oke ya, jadi nanti A pangkat P sama dengan B kan kita tadi cara bacanya. Oke. Nah, satu lagi nih, satu lagi. Silakan teman-teman. Jadi apa pangkat apa sama dengan apa tuh? R pangkat 4 ya. Oke, R pangkat 4 sama dengan yang jadi numerusnya kan ini ya. 2P kuadrat ditambah 8. Oke. Clear ya? Oke, kita lanjut. Nah, berangkat dari apa berapa? Berangkat dari definisi logaritma yang tadi, oke, jadi bahwa A pangkat P sama dengan B ini bisa ditulis menjadi A log B sama dengan P, dan sebaliknya A log B sama dengan P bisa ditulis menjadi A pangkat P sama dengan B, kita memiliki sifat-sifat logaritma seperti ini, gitu ya. Oke, nanti kita kaji lebih dalam. Yuk kita bahas. Nah, sifat pertama, A log 1 sama dengan A. Masa sih? Ya kita lihat aja teman-teman. Coba A, kita kan nggak terbiasa nih dengan logaritma karena kita udah punya eksponen. Coba kita ubah menjadi bentuk eksponen. Ingat, tulisan ini kalau diubah menjadi bentuk eksponen jadi apa? A pangkat 0. Oke ya, A pangkat 0 sama dengan 1. Benar nggak? Benar, ini udah dibuktikan ya oleh kita bersama. A pangkat 0 itu 1. Atau teman-teman boleh lihat video ngulik matematika yang sebelumnya. Jadi ini sifat ini benar. Jadi udah terbukti ya, terbukti. Oke, kita lanjut. Ini coba bisa nggak? Benar nggak A log A itu sama dengan 1? Ya coba kita teman-teman A pangkat 1 ubah aja menjadi bentuk eksponen. Sama dengan A. Dan A pangkat 1 sama dengan A itu
itu sudah terbukti dan sudah dibuktikan. Dan ini berarti A log A teman-teman nanti sama dengan 1. Ini efeknya apa? Ya berarti nanti teman-teman di soal, kalau nemuin soal kayak gini misalkan ya, A kuadrat tambah 4 logaritma A kuadrat tambah 4 sama dengan nilai ini ya sama. Ini kan segini sama. Sama log sama gitu. Sesuatu log sesuatu yang sama persis ya udah 1. Seribet apapun tulisannya gitu ya, seribet apapun tulisan. Oke? Nah, jadi bentuknya nggak akan secantik ini gitu, akan dibikin ribet gitu ya. Oke, bisa diterima ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman. Katanya A log B tambah A log C sama dengan A log BC. Nah, ini yang menjadi penting karena ini yang bakal sering banget muncul. Nah, kita buktikan ya, kita buktikan dulu. Kita buktikan. Pak, saya belum punya kemampuan tentang logaritma. Saya cuma punya pengalaman tentang eksponen. Betul sekali. Maka kita ubah ini menjadi bentuk eksponen dulu, teman-teman. Jadi misalkan, A log B-nya saya pengen misalkan jadi X, boleh. Berarti yang lainnya A log C-nya boleh nggak Pak saya misalkan Y? Boleh. Nah, saya pengen ubah ke dalam bentuk eksponen. Berarti B itu sama dengan A pangkat X. Betul ya? A pangkat X sama dengan B. Gitu ya. Terus yang apa lagi? A pangkat apa nih? A pangkat Y ya. A pangkat Y sama dengan C. Oke. Kalau ada pertanyaan gini, Pak kenapa enggak A pangkat Y sama dengan C? Ya sama aja kan, ini mah cuma penulisan kan ya. Oke. Nah, terus gimana Pak? Ya udah coba kita ceritanya iseng-iseng. A pangkat X gitu ya. A pangkat X, coba kita iseng-iseng di sini deh. A pangkat X dikalikan A pangkat Y. Sama dengan apa, Nak? B kali C kan? B kali C. Ini kan kalau di eksponen kan dijumlahin. Jadi A pangkat X plus Y sama dengan BC. Beres deh. Lah, beres dari mana? Kita lihat teman-teman. A pangkat ini sama dengan BC. Jika teman-teman tulis ini menjadi pangkat ya. Ini tulisan ini ya teman-teman. Tulisan ini bisa ditulis dalam bentuk logaritma. Kalau di dalam logaritma, ingat ini jadi pangkat ya. Ini jadi pangkat. Kalau penulisan di dalam logaritma, teman-teman tinggal nulis gimana? Tinggal nulis A log BC sama dengan A log BC sama dengan X plus Y. Betul nggak sih? Yang kayak tadi loh. Ya, A log BC, BC ini kan numerusnya nanti sama dengan pangkat. Betul ya? Coba di recall ulang, di scroll ke atas. Nah, dari sini ternyata A log BC, balikin lagi X-nya apa tadi? X-nya itu ternyata A log B. A log B. Ditambah Y-nya itu A log C. Maka dapat terbukti bahwa A log B ditambah A log C itu sama dengan A log BC. Gitu ya? Oke, bisa, mudah-mudahan bisa diterima. Oke? Oke, bisa diterima ya. Kita lanjut. Nah, Pak, ini contoh soalnya gimana ya? Contohnya gini deh, kita sederhana dulu aja ya. Misalkan teman-teman, ini ada 2 log 3 ditambah 2 log 4/3. Kan kita bingung ya, 2 log 3 berapa, 2 log 4/3 berapa, kan asal nggak ada hubungannya. 2 pangkat berapa pengen jadi 3 kan bingung. Nah, maka kita gabung aja, berarti karena ada penjumlahan berarti 2 log 3 dikali 4/3. Itu aja sih, ya kan? Ini kan coret-coret, berarti ini teh sama aja dengan 2 log 4. 2 log 4 apa tadi? 2 pangkat berapa pengen jadi 4. 2 pangkat berapa? 2. Kan gitu ya cara penulisannya. Nah, ini nih ya. 2 log berapa pengen jadi 2 log berapa pengen jadi 4. 2 kan gitu ya. Oke? Clear ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, teman-teman, soal selanjutnya dia memberikan pengetahuan lain kepada kita bahwa kalau ada soal A log B min A log C, berarti ini jadi A log B per C. Ya, jadi contohnya gimana Pak? Jadi nanti kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, A log misalkan jangan 2 deh. 3 log misalkan ya, teman-teman. 3 log 54 dikurangi 3 log 2. Teman-teman kan kita kebingungan, 3 log 54.
3 pangkat berapa pengen jadi 54? Agak bingung ya. Nah, 3 log 2 juga sama 3 pangkat berapa pengen jadi 2. Nah, kayaknya kalau mereka digabung, kayaknya menjadi lebih mudah. 3 log 54 dikurangi 3 log 2. Ini sama aja dengan tulisan 3 log 54 bagi 2. Ini kan jadi 3 log 27. 3 log 27. 3 log 27 itu berapa? 3 pangkat berapa menjadi 27? 3. Jadi intinya kita mencari bilangan-bilangan yang di mana di antara mereka tuh punya hubungan pangkat kan. 3 log 54 punya hubungan pangkat, punya sih, cuman koma-komaan gitu loh. Jadi agak ribet. Nah, ini kan minimal kelihatan ya hubungan pangkatnya. 3 dengan 27 kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, pembuktiannya gimana? Pembuktiannya sebetulnya sama persis dengan tadi. Misalkan teman-teman, Pak saya nggak suka dengan logaritma, jadi saya boleh nggak memisalkan menjadi X, ini jadi nanti apa namanya, A pangkat X-nya sama dengan B. Boleh banget lah ya. Terus A log C-nya sama dengan Y, maka apa nih, A pangkat Y sama dengan apa nih, A pangkat Y sama dengan C gitu ya. Gitu nggak sih? A pangkat Y sama dengan C gitu ya. Nah, teman-teman boleh tinggal teman-teman tulis aja B dibagi C gitu ya. Boleh seperti yang tadi nih, seperti ini. Kalau ini kan dikali, nah kalau sekarang coba dibagi gitu ya, dibagi. Coba kita lihat ya. Saya Pak pengen dibagi, boleh nggak? Boleh. Misalkan A pangkat Y dibagi sorry. A pangkat apa? A pangkat X ya. A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan B dibagi C. Ini kan jadi apa? A pangkat X min Y sama dengan B per C. Nah, teman-teman ingat, kalau tulisannya udah kayak gini, seseribet apapun, teman-teman ingat, mana yang jadi basis 2. A. Berarti A jadi basis. Yang jadi hasil kan A pangkat sesuatu sama dengan B per C. Berarti kan B per C ya. B per C itu kan jadi numerusnya. Berarti A log B per C sama dengan X min Y. Oke. Gitu ya. Kalau kok jadi warna oranye ya nggak apa-apa lah ya. A log B per C sama dengan X-nya balikin lagi. A log B min A log C. Oh iya, terbukti ya bahwa A log B min A log C itu digabung itu jadi A log B per C. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja deh. Nah, ini soalnya gimana coba? Nah, ya kan bingung kan? Mending dijoinin aja udah ya. Jadi digabungin aja, berarti ini jika ada penjumlahan 6 log, teman-teman lihat, jika ada penjumlahan maka mereka dikali, berarti 2 akar 3 dikali 9 akar 2. Sedangkan pengurangan itu 3-nya dibagi. Oke, tapi teman-teman soal ini hanya berlaku jika basisnya sama. Ya, tadi kan jelas di rumusnya harus sama basis. Oke, ini coret ya. Berarti ini 6 log berapa nih? 3 ya, 3. Oke, berarti 2 akar 2 kali 3 akar 3. Gitu ya, teman-teman ya. Betul? Ya udah, beres. Sampai sini ya udah, sampai sini aja dulu. Ya, sampai sini aja dulu. Tapi kalau mau dilanjut boleh nggak sih, Pak? Boleh. Jadi ini kan 6 log 2 kali 3 6, akar 2 kali akar 3 akar 6. Oke, beres deh. Nah, ini gimana pengerjaannya itu nanti karena sifatnya belum dijelaskan. Oke? Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini gimana? Nah, jika ada soal seperti ini jangan kaget. Jadi sebetulnya soal ini modifikasi dari soal yang sebelumnya, cuman ada kuadratnya kan. Nah, teman-teman sekedar diketahui, jika teman-teman menemukan soal 2 log kuadrat 6, ini sama aja dengan 2 log 6-nya dikuadratin gitu ya. Maka ya udah kita tulis aja yuk. Berarti ini jadi 2 log 6 dikuadratin min 2 log 3 diapain? Dikuadratin juga ya per, oke biarin, ini 2 log 18. Oke, sama dengan, nah teman-teman coba mohon dicatat bahwa kita punya sifat bahwa gini ya, bahwa A kuadrat min B kuadrat jadi apa, ini kepake banget kan, A plus B A min B. Nah ini sama aja, ini kan teman-teman harusnya punya
punya kecurigaan kalau ada sesuatu kuadrat dikurangi sesuatu kuadrat. Ya, maka tulisan 2 log 6 gitu ya. 2 log 6 kuadrat dikurangi 2 log 3 kuadrat ini sama aja dengan kayaknya berarti gini 2 log 6 ditambah 2 log 3 tuh ya, A plus B. Terus yang satunya lagi dikali 2 log 6 min 2 log 3. Iya enggak sih? Ya, A min B yang jadi A-nya tuh segede gini, yang jadi B-nya segede gini. Dibagi, oke sorry ya tulisannya jelek nggak apa-apa lah ya. Dibagi 2 log 18. Nah teman-teman berdasarkan sifat yang tadi katanya kalau penjumlahan jadi perkalian ya. Berarti segini nih, segini menjadi 2 log 6 kali 3. Saya langsung tulis aja deh ya 18. Nah terus 2 log apa nih? 6 kurangi 2 log 3 itu berarti jadi 2 log 6 bagi 3 kan? 6 bagi 3 2 kan? Oke, 2 log 18. Ini 2 log 18-nya boleh nggak dicoret? Ya boleh lah, kan boleh banget. 2 log 2, 2 pangkat berapa pengen jadi 2 ya? 1. Atau tadi sifat yang kedua disebut bahwa A log A itu 1. Ya, jadi ini 1. Berarti ya memang 1 jawaban. Oke ya? Mudah-mudahan diterima. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, yang ini gimana? Ya sama aja kayak tadi ya, sama aja kayak tadi. Berarti teman-teman silahkan tinggal tulis 1/32 log kalau penjumlahan jadi kali berarti 6 kali 5 dibagi 7,5 ya, dibagi 7,5. Oke, sama dengan ini sama dengannya di sini ya. Ini saya coret sama dengan simpan di sini. 1/32 logaritma. Oke, teman-teman lihat nih ya. Ini gimana? Gini aja deh. Ini dibagi 2,5 2, ini dibagi 2,5 3. 3 6 dibagi 3 2, 2 kali 2 4. Nah, dari 1/32 log 4 hasilnya berapa? Ini nanti dijelaskan karena belum ada sifatnya. Yang penting teman-teman bisa nge-mix ngegabungin dulu aja. Gitu ya. Ininya hasilnya berapa nanti? Bisa diterima ya? Oke, kita lanjut. Nah, sifat selanjutnya adalah A log N log B pangkat. A pangkat N logaritma B pangkat M sama dengan M per N A dikali A log B. Intinya segini aja deh. Kalau ada perpangkatan gini berarti M dibagi N dibawa ke atas, dibawa ke depan logaritma. Maksudnya gimana Pak? Contoh gini teman-teman. Teman-teman punya 2 logaritma berapa? 8 ya. 2 logaritma 8 berapa sih? Langsung bisa ditebak dong. 2 pangkat berapa pengen jadi 8? Ya 3 ya, berarti ini 3. Nah, tetapi jika dipandang oleh sifat yang ini, 2 itu bisa dipandang gini. 2 pangkat 1 logaritma, 8 itu dipaksa dulu menjadi 2 pangkat 3. Oke. Nah, ternyata teman-teman ini teh bisa dilihat 3 dibagi 1. Oke, ini bisa dilihat seperti itu. Berarti boleh dong, berarti sesuai rumus ini 3 dibagi 1 dikali 2 log 2. Ya udah 2 log 2-nya 1, ininya 3, ya udah 3. Apa ribet-ribet saya mending pakai yang atas. Betul, sepakat untuk kasus soal ini mending pakai yang atas. Tapi kan nanti ada soal-soal yang rese. Nah, ya, yang rese itu kayak gimana? Contoh gini. Misalkan teman-teman ada 6 logaritma 6 akar 6. Nah, gimana resenya? Ya udah berarti kita tulis dulu 6 pangkat 1 logaritma. Teman-teman ingat nggak sih bahwa 6 akar 6 itu sebetulnya 6 pangkat 3/2. Oke, mohon dicek kembali dari mana ya. Oke, ya udah kalau udah kayak gini gimana ya? Enak berarti 3/2 dibagi 1. Berarti langsung aja berarti 6 log itu adalah 3/2 dibagi 1 dikali 6 log 6. 6 log 6 itu kan tadi 1 katanya ya. Berarti hasilnya 3/2. Berarti itu ya 6 log 6 akar 6. 6 log akar 6 itu ternyata 3/2. Sorry tulisannya makin jelek. Ya, oke sip. Dari mana buktinya nanti ya. Nah, berarti teman-teman kalau kayak gitu dengan punya sifat yang seperti tadi kita bisa ngerjain soal yang ini. Ya. 1/32 itu gimana sih? 1/32 itu coba kita ubah ke bilangan berapa? 2 ya. 2 pangkat berapa? 2 pangkat min 5. Ini logaritma 4 juga 2. Coba teman-teman kita tulis. 2 pangkat berapa tadi?
32 itu 2 pangkat min 5. 24 itu 2 pangkat 2. Maka teman-teman tinggal nulis 2 dibagi min 5. Oke, di depan ya. 2 dibagi min 5. Oke, dikali 2 log 2 ya. 2 log 2-nya 1 lah ya. Oke, ini sama dengan 1. Oke, jadi hasilnya min 2/5. Maka yang tadi saya bilang, kita baru bisa ngerjain ini setelah tahu sifat yang tadi. Gitu ya. Oke, bisa diterima teman-teman? Mudah-mudahan bisa. Termasuk soal yang ini teman-teman. Ya, yang tadi kita belum sempat selesaikan. Oh, 6 itu 6 pangkat 1, logaritma 6 akar 6 itu 6 pangkat berapa tadi? 3/2 ya. 3/2. Ini 1. Berarti 3/2 dibagi 1 ya. Oke. 3/2 dibagi 1. Boleh gini dulu lah ya, biar formal dulu. Baru dikali 6 log 6 log 6. Berarti hasilnya 3/2 ya teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan dipahami. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Oke. Nah, buktinya dari mana Pak? Kan kita butuh bukti ya. Udah coba kita buktikan ya. Oke, kita buktikan. Teman-teman seperti tadi, karena pengetahuan awal kita hanya eksponen, maka coba kita ubah menjadi eksponen. Caranya gini, ada AN log BM sama dengan apa ya? Sama dengan hasil ya, sama dengan apa ya? Misalkan sama dengan P gitu ya. Kan tadi kita memisahkan P terus. Maka ini kalau diubah dalam bentuk eksponen, ingat A pangkat N dipangkatin P, ingat A pangkat N dipangkatin P, ingat ya. Yang jadi basisnya segini dipangkatin P sama dengan B pangkat M. Oke ya, boleh ya. Terus punyalah ini jadi A pangkat NP sama dengan B pangkat M. Oke, kanan kiri dipangkatin 1/M. Kanan kiri dipangkatin 1/M. Boleh dong, boleh aja. Siapa yang bilang nggak boleh? Berarti nanti kalau kanan kiri dipangkatin 1/M, ini M dikali 1/M kan jadi hilang ya, jadi B. Coba teman-teman, kalau misalkan pusing di bagian ini, teman-teman pelan-pelan saja dan dicek kenapa ini kalau dipangkatin 1/M jadi B, terus ini ketika dipangkatin 1/M jadi A pangkat NP per M gitu ya. Betul nggak? Oke. Bisa diterima? Oke, coba dilihat lagi. A pangkat N. Oke. Bisa diterima ya? Oke, kalau kita gitu berarti kita lanjut. Oke, jadi kalau udah selanjutnya berarti ini ya. Nah, teman-teman ingat nggak kalau udah punya kalau udah punya kayak gini, kita balikin lagi ke logaritma, ribet banget kan? A pangkat P sama dengan B. Berarti kalau di dalam logaritma tulisannya apa teman-teman? Pelan-pelan ya. Kalau di dalam logaritma berarti tulisannya apa? A logaritma B sama dengan ini kan? Oke, berarti A logaritma B sama dengan ini. N PNP per M gitu ya. Nah, udah kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang, sorry ini tulisannya jelek. Berarti A log B N per M. N per M. Dikali P. P-nya apa? P-nya tadi. Oh, P-nya ini. A N log B M. Pelan-pelan aja. Tuh. Nah, ya ini ya tinggal pindahin ke sana. Dikali M dibagi N. Oke, berarti ya pelan-pelan ya. Coba kita lihat. Ini dipindahin ke sana. Jadi AM per N dikali A log B, oke, sama dengan A pangkat N logaritma B pangkat M. Terbukti ya. Jadi ternyata terbukti bahwa A pangkat N logaritma B pangkat M ini sama aja dengan M per N A log B. Nah teman-teman, kalau untuk pembuktian ini teman-teman cukup meresapi saja, syukur-syukur bisa. Tapi yang penting teman-teman tahu, oh ini tadi dipakai buat ini gitu ya. Cuman harus tetap dibuktikan kan. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman tinggal pakai aja untuk soal ini contoh. 9 itu kan berarti berapa tuh? 9 itu kan berarti, tulis aja dulu ya. 9 logaritma 1/27 akar 3. Teman-teman gini deh, pelan-pelan aja nih, 27 akar 3. 27 akar 3 itu kan sebetulnya 27 itu 3 pangkat 3. Akar 3 itu kan 3 pangkat setengah teman-teman. Maka 27 akar 3 itu teman-teman harus tahu bahwa ini teh
3 dipangkatin 3 tambah setengah. Ya, jadi nanti harus sudah terbiasa bahwa 27 akar 3 itu adalah 3 pangkat 3 setengah itu berapa berarti 7/2. Nah, jadi kita mau ubah menjadi gitu. Oke. Nah, berarti kita ubah deh. Berarti sama dengan 9 dengan 27 akar 3 itu punya basis yang sama yaitu 3. Nah, maka kita ubah menjadi 3 pangkat sesuatu, 3 pangkat 2. Gitu ya. Logaritma 1/27 itu kan ya 3 pangkat min 7/2 ya, Nak ya. Ya udah, berarti apa dong? Ya udah, yang berarti teman-teman tinggal min 7/2. Nah, hati-hati di sini terkecoh nih. Harusnya kan min 7/2 dibagi 2 gitu ya, dikali 3 log 3. Biasanya 3 log 3-nya langsung kan jadi 1. Nah, min 7/2 dibagi 2, maka jadi min 7/4. Oke, berarti jawabannya B. Kita lanjut ya. Bisa ya? Kalau ada bermasalah silakan scroll ke atas. Nah, sifat selanjutnya adalah yang seperti ini. A log B sama dengan C log B per C log A. Simpelnya gini deh teman-teman. Jadi kalau suatu saat teman-teman ketawa punya soal kayak gini, saya punya 2 log 5 sama 2 log 5. Nah, 2 log 5 ini boleh ditulis menjadi log 5 per log 2. Nah, ya kan? Tuh, kan? Log B di atas simpen, log A di bawah simpen. Ya, sama dengan boleh? Boleh. Nah, ininya boleh diisi apapun. C katanya tuh. C kan nggak dikasih keterangan, cuman dikasih keterangan katanya harus lebih besar dari 0 dan nggak boleh 1. Berarti boleh dong saya ngambil 7? Boleh. 8 boleh? Boleh. Nah, terus saya milih yang mana Pak dari sekian banyak? Pilih sesuai soal. Gimana maksudnya itu nanti ya. Jadi yang penting teman-teman kalau 7 boleh, boleh. 8 boleh, boleh. 4 boleh, boleh. Tapi nanti pilih yang mana itu nanti tergantung soal. Gimana keywordnya nanti. Nah, termasuk 2 log 5 itu boleh nggak ditulis menjadi P log 5? Boleh kan, P juga boleh-boleh aja. Gitu ya, ini sah-sah aja. Nah ini kenapa gini, ya memang sifatnya seperti ini. Mau gimana gitu kan, ya ini sifat yang muncul yang harus kita pelajari. Nah coba kita buktikan. Nah karena kita harus buktikan. Nah jika kita mau membuktikan ini seperti biasa karena pengetahuan kita yang sebelumnya kan cuman gini, kita misalin aja deh, misal A log B-nya itu sama dengan P kan dimisalin. Ubah menjadi pangkat ya, B-nya itu sama dengan A pangkat P gitu ya. Nah, teman-teman kanan kiri dikasih logaritma. Kasih deh logaritma B. Berarti yang sebelah sini pun harus dikasih logaritma A dong. Gitu ya. Nah, ini karena konteksnya ngomongin C, boleh nggak di sini C? Boleh. P boleh? Boleh. 7 boleh? Boleh. Cuma karena konteksnya mau membuktikan ada C-nya, berarti kita kasih C. Nah, terus kalau gitu gimana? Nah, berdasarkan sifat yang tadi pertama, sifat yang sebelum ini, yang bagian E kalau nggak salah, ini pangkat P, ini pangkat 1 kan sebetulnya. Boleh nggak langsung dikedepanin? Boleh, kata siapa nggak boleh? Berarti C log B, betul nggak sih? Sama dengan P per 1, P per 1. P dibagi 1 langsung aja lah P ya. P dikali C log A. Oke, berarti tulisan ini nih, boleh nggak langsung saya tulis P sama dengan apa? C log B ya, dibagi C log A kan? C log A ini kan suatu bilangan kan, sebetulnya langsung aja dibagi aja C log A. P-nya apa tadi? Oh, P-nya kan tadi A log B. Oh, terbukti lagi bener ya, bahwa A log B-nya itu adalah C log B dibagi C log A. Beres deh. Oke? Oke, kalau udah beres berarti kita lanjut ke contoh soal yang seperti ini. Oh, belum, satu lagi. Nah, ini kan sebetulnya sama aja. Berarti kan A log B itu tadi katanya apa? Log B per log A. Dipangkatin apa aja bebas? Bebas. Boleh pakai B? Boleh. B juga boleh. Maka ini terbukti A log B itu sama dengan B log B kan 1 per B log A. Oh, udah deh. Nah, Pak bingung ini kalau di dalam soal gimana? Simpelnya gini teman-teman. Jika teman-teman punya diketahui 2 log 5 sama dengan C, maka 5 log 2-nya sama dengan seper C. Kan diseperin aja. Gitu ya. Oke. Jadi langsung aja kalau di soal mah. Terus apa lagi? Misalkan 5 log 3 sama dengan D gitu ya. D plus 1. Maka
3 log 5-nya 1 per D plus 1 kan dibalik aja jadi 1 per aja kan. Oke, coba deh kita contoh soal aja biar makin paham. Nah, ini macam mana ini? Nah, gini ya. Untuk soal ini teman-teman, biasanya diketahuinya gini. Katanya nih ya, diketahui 5 log 3 sama dengan A, terus diketahui lagi apa katanya 3 log 4 sama dengan B. Gitu ya. Yang ditanya nilai 4 log 15. Jika ada soal kayak gini, kita tulis dulu soalnya yang ini ya, 4 log 15. Teman-teman. 4 log 15, teman-teman. Tulis menjadi log 15 per log 4. Oke, kan boleh nggak tadi sifatnya ada kan yang bilang gitu? Ada. Nah, terus ini diisi oleh berapa? Kan boleh bebas berapapun. Mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, mau 6, bebas berapapun. Tapi supaya nggak pusing, untuk soal-soal seperti ini, pilih bilangan yang paling banyak muncul. Berapa? 5, 3, 3, 4. Berarti 3. Berarti 3. Kenapa sih Pak gitu? Nanti ya, karena kayaknya akan kelihatan ketika udah ngerjain. Nah, 15 teman-teman, pokoknya bilangan yang ada di soal ubah menjadi bilangan-bilangan yang ada di soal. Lah maksudnya gimana? Ya 15 itu kan berarti ubah menjadi perkalian 5, 3 atau dan atau 4 gitu. Nah kan 15 itu kan 5 kali 3. Pokoknya harus bilangan-bilangan yang ada di soal aja. Gitu ya, bilangan-bilangan yang ada di soal. Pak kan 15 itu boleh aja 60 dibagi 4 boleh. Tapi kan 60 nggak ada di bilangan, nggak ada di soal. Jadi supaya nggak melebar kemana-mana, 15 itu ubah menjadi seperti bilangan yang ada di soal. Berarti ini 3 log 5 kali 3 ya. Oke. 3 log 4. Oh 3 log 4 udah ada B. 3 log 4 itu udah ada B katanya ya. Oke, kita kasih warna kuning karena memang asal muasalnya tuh kuning gitu ya. Oke. Nah, yang atas teman-teman 3 log 5 kali 3 itu jadi gimana? Ya tulis dong. Ini dipecah dong. Kan kalau perkalian jadi 3 log 5 ditambah 3 log 3 per B. Nah, ini nggak usah dikuningin lagi karena udah selesai kan. Nah, teman-teman lihat. Kenapa seperti itu? Ya, sorry. Kenapa seperti itu? Ya, emang gitu kan. Kan perkalian itu bisa menjadi penjumlahan kan. Ya, coba lihat gara sifat yang nomor 3 kalau nggak salah ya, sifat yang C. 3 log 5-nya berapa? Nah, lihat teman-teman. 3 log 5. Jika 5 log 3-nya A, maka 3 log 5-nya ya seper A, simple. Ya tulis berarti seper A. Ditambah 3 log 3-nya 1. Ini per B. Udah ya, kita tulis ya. Kita tulis berarti, tulis aja berarti 4 log 15 itu ternyata Pak sama dengan seper A ditambah 1 per B. Lah Pak ini kurang bagus Pak, lagian di PG juga nggak ada. Ingat, saya tuh nggak suka pecahan dan kalian pun nggak suka pecahan. Lihat, ini yang membuat jadi pecahan apa? Karena ada A di bawah. Maka saran saya atas dikali A. Lah kalau atas dikali A, bawah juga harus dikali A. Harus. Oke, jadi lebih simpel. Jadi 4 log 15 sama dengan A dikali seper A berarti 1 ditambah 1 dikali A jadi A. B dikali A jadi AB. Berarti A plus 1 ditambah AB. Yang mana jawabannya? A ya, yang A. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke, tapi ini kita kasih keterangan 3 log 5 itu seper A dari mana? Dari yang warna ini ya. Oke, dari yang warna ini. Oke. Ya, jadi intinya seperti itu. Ubah dulu menjadi sifat yang menggunakan sifat ini, terus ini 15 diubah menjadi perkalian bilangan-bilangan yang ada di soal. Supaya mempermudah, kita coba satu soal lagi deh. Nah, lihat teman-teman, kan bikin pusing ya. Oke, kita tulis ya, 45 log 30. Pertama gimana dulu? Log 30 per log 45. Diisi berapa? Yang sering muncul 3. Gitu ya. Yang sering muncul di mana? Di soal nih, 3. Terus 3 log. 30 itu Pak harus diubah menjadi perkalian soal. Iya, berarti 30 itu kan 2 kali 3 kali 5 ya. Oke. Per 45. 3 log 45. 45 itu berapa sih? 45 itu, bentar. 45 itu berapa? 45 itu coba bagi 2, nggak bisa ya. Kalau bagi 2 nggak bisa, bagi 3.
Pakai bilangan pohon faktor, pakai pohon faktor ya. Pohon faktor prima ya. 3 ini 9. Kok 3 ini 9? Berapa? 15. Terus bagi lagi 3, ini 5. Oke, berarti 9 kali 5. Oke, teman-teman ya, 9 kali 5. 9 kali 5. 9 ada di soal nggak? Nggak ada, berarti ubah menjadi 3 pangkat 2 kali. Oke, kita tulis ya. Berarti ini jadi 3 log 2 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 5. Oke. Per 3 log 3 pangkat 2 ditambah 3 log 5. Oke, pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan, kita kecilin dulu. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Ya, teman-teman tinggal cek dong. 3 log 2-nya mana? 3 log 2. 3 log 2-nya seper X. Karena kalau 2 log 3-nya X, berarti 3 log 2-nya seper X. Dari mana? Dari sifat. 3 log 3-nya 1. 3 log 5-nya berapa? 3 log 5-nya Y ya. Y. Per 3 log 3 kuadrat. Nah, lihat. 3 log 3 kuadrat sama aja dengan 3 log 9. 3 log 9 itu berapa? 3 pangkat berapa? Hasilnya 9. 2. Atau pakai yang sifat tadi. 3 log 3 pangkat 2 itu sama aja dengan 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 kali 3 log 3. Ya, 3 log 3-nya berapa? 1. Berarti ya 2 gitu ya. Boleh kayak gitu kan? Oke, berarti saya tulis langsung aja berapa tadi? 2 ya. 2. Ditambah 3 log 5-nya Y. Yang bikin rese apa? Ada X. Ada X. Ya udah, kita kalikan atas X, bawah pun X. Oke, berarti kalau dikalikan X jadi apa? Kita coba ditulis di mana? Di bawah aja sih harusnya ya. Bentar. Oke, ini ya. Dikalikan X. Seper X dikalikan X. 1 dikalikan X. X. Y dikalikan X. X, Y. 2 dikalikan, nggak usah dikalikan ternyata di pilihan gandanya. Cuman gini aja kan. 2 plus Y. Oke, coba mana? 1 ditambah X ditambah XY. Y ini ya jawabannya A. Ada ya? Oke, jawabannya A ya. Oke. 2 plus Y kan sama aja dengan Y plus 2 kan. Ini mah cuman komutatif aja kan, ditulis bolak-balik mah boleh gitu. Tidak menyalahi aturan. Oke. Mudah-mudahan bisa diterima. Yang penting teman-teman ubah menjadi bentuk seperti ini dengan menggunakan sifat yang sudah disediakan. Terus ininya diisi oleh bilangan yang paling banyak muncul di soal. Oke, kita lanjut ya. Oh, ada sifat yang seperti ini katanya teman-teman. Jadi kalau ada A pangkat A log B berarti sama dengan B katanya ya. Wah, nyebelin ya. Oke. Ini contohnya kayak gimana? Contohnya kalau misalnya teman-teman punya 2 dipangkatin 2 log 7 misalnya. Ini udah sama kan? Berarti ya udah 7. Kan intinya gitu aja. Nah, cuman harus ada bukti. Buktinya dari mana? Sebetulnya ini gini aja. Ini yang jadi pangkat kan, seperti soal awal yang saya kasih. Ini ada soal kayak gini. Yang di tabel, coba lihat ya. Coba scroll ke atas. Jadi ini yang jadi basis, ini yang jadi pangkat, ini yang jadi numerus nanti. Berarti coba kita tulis dalam bentuk logaritma. A logaritma B, A logaritma B sama dengan segini kan? Segini tuh pangkat. A log B. Kan ini yang jadi pangkat. Oh iya benar, A log B sama dengan A log B. Udah benar. Berarti ini terbukti. Tidak perlu dibuktikan jauh-jauh. Udah ya, intinya soal ini tuh, intinya sifat ini tuh untuk mengcover soal-soal yang, ini misalkan 3 log, bukan 9, 4 gitu ya. Berarti berapa ini? Ya ini kalau ininya udah sama gitu kan, si soal kan bilang gitu, si sifat ini bilang gitu. Kalau ini udah sama ya udah, kita ambil 4-nya aja. Dari mana Pak? Kayaknya ini udah bukti. Kita coba. 4 pangkat 4 log 7 berarti 7. 4 pangkat 2 log 5. Nah, ini yang rese. Nah, kan di sifat harus sama A pangkat A log B. Kalau ini 4 pangkat 2 log 5. Maka supaya sama harus diapain dulu? Harus disamain dulu. 2 kita paksa jadi 4. Diapain? Dipangkatin. Teman-teman, kalau atas dipangkatin, bawah juga harus dipangkatin. Ini kenapa? Boleh lihat sifat yang di atas atau boleh nanti didiskusikan di sinkronus ya. Nah, berarti ini udah enak dong. Ini simpel banget, cara paling simpel. 4
2 pangkat 2 itu 4, log berapa? 5 pangkat 2, 25. Oke, kalau udah kayak ini udah sama, berarti 25. Mantap ya. Termasuk ini teman-teman, akar 3, 3 log 36. Berarti diapain coba si 3 yang atasnya? Diaukarin. Ya, bukan dionglekin, diaukarin. Berarti 3 dipangkatin setengah aja deh gitu kan. Oke, jadi nanti apa hasilnya? Nah, ya udah jadi akar 3, yang 3 dipangkatin setengah kan jadi akar 3, log 36 dipangkatin setengah kan jadi 6. Ini udah sama, berarti 6. Oke, setuju ya? Nah, untuk soal yang terakhir, memang ini agak ribet kelihatannya, padahal sih enggak juga. Gini aja teman-teman, 7 akar 7 itu 7 pangkat berapa? 7 pangkat berapa? 7 akar 7, silakan teman-teman. Ya udahlah gitu ya, 7 kali 7 pangkat setengah ya. Bisa lah ya. Nah, coba lanjutin ya. Pokoknya intinya hasilnya 7 pangkat 3/2. Lihat ya. Dipangkatin lagi 7 logaritma 16. Lihat teman-teman, udah sama belum? Belum Pak. Nah, kalau belum berarti harus diapain? 7-nya dipangkatin 3/2. Ini kan simpel. Terus yang ini berarti 16-nya pun dipangkatin 3/2. Ya. Karena pangkat ini sudah sama, saya coret. Bukan saya coret sih, maksudnya ada sifat yang mengatakan kalau udah sama ya berarti yang dipakai ini aja. 16 pangkat 3/2 aja. 16 pangkat 3/2 itu gimana sih? 16 itu berapa? 4 pangkat 2 ya. Betul? 3/2 itu ya 3/2. Berarti ini coret-coret jadi 4 pangkat 3 ya. Berarti 4 pangkat 3 itu 64. Beres kan? Oke. Ya. Oh loh, kok Pak 16 jadi 4 pangkat 2, boleh nggak jadi 2 pangkat 4? Boleh, 2 pangkat 4 dipangkatin 3/2. Ya, boleh aja hasilnya ya. Jadi nanti ini kan hasilnya tetap sama 64. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Nah, intinya apa sih Pak untuk soal ini? Intinya jika mau menggunakan trik cepat, teman-teman paksa ininya sama nih, 2 ini. A pangkat A. Tadi kan 4 pangkat 2 dipaksa jadi 4. Akar 3 dengan 3 dipaksa 3-nya jadi setengah. Yang dipaksa itu yang mana Pak? Hal yang atas, harus yang atas. Dipaksa mirip dengan yang bawah. Ada cara lain? Ada yang lebih panjang banyak. Ya, silahkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke teman-teman, satu lagi sifat yang mengatakan bahwa A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ya udah intinya sih ini kayak dicoret gitu nggak sih ya? Padahal bukan gitu ya konsepnya. Tapi intinya kalau memang teman-teman mau ingatnya caranya gitu boleh. 3 log 5 gitu ya. Terus ada 5 log berapa? 5 log 27. Oh, jangan 5 log 27 deh. 5 log 81. 3 log 5 kan kita nggak tahu berapa. 5 log 81 kita nggak tahu berapa. Nah, ternyata kalau digabung mah ini enak. Jadi 3 log 81. 3 log 81 berapa? 4. Tapi soal di tes kan nggak semudah itu ya. Tapi ininya sifatnya mengatakan begitu. Ini dari mana Pak buktinya? Ya kita buktikan dong. Kan kita harus selalu membuktikan ya. Dibiasakan membuktikan ini dari mana. Nah, A log B teman-teman dikali B log C, kan tadi kita udah punya katanya A log B itu boleh ditulis menjadi log B per log A, betul nggak sih? Terus sedangkan ini log C per log B boleh ya? Ini log C per log B. Sorry. Kita baku. Nah, ini boleh dicoret? Boleh kan ini perkalian biasa. Kalau ini dicoret berarti tinggal tersisa log C per log A. Log C per log A berdasarkan sifat yang sebelumnya kita pelajarin ini sama aja dengan A log C. Terbukti ya. Jadi A log B dikali B log C itu terbukti sebagai A log C. Tapi kalau kalian nggak mau ngebuktiin seperti ini ya nggak apa-apa. Intinya kayak dicoret gitu aja. Oke, coba kita langsung ke soal ya teman-teman. Nah ini ribet ya. Ini ribet. Coba kita akan fokus ke yang warna kuning. Nah, yang warna kuning ya, yang warna kuning. Yang warna kuning teman-teman harus nulis gini dulu. 9 log 8 dikali 16 log 27. Teman-teman lihat, teman-teman harus sepakat bahwa dia memiliki keterkaitan. Keterkaitan gimana lihat teman-teman? 9 itu basisnya 3. Ya, 27 juga basisnya 3. Maka saran saya ini 9 itu nanti jadi 3 pangkat sesuatu.
8 basisnya 2. 16 basisnya 2. 27 basisnya 3. Maksudnya gimana Pak? Lihat teman-teman. Soal kayak gini, ubah menjadi basis yang paling sederhana. Seperti 9 itu kan 3 pangkat 2. 8 itu kan 2 pangkat 3. Kenapa digituin Pak? Biar nanti kita bisa pakai sifat. 16 itu 2 pangkat 4. 27 itu 3 pangkat 3. Nah terus ngapain seterusnya? Seterusnya kita punya sifat yang mengatakan bahwa ini 3/2. 3/2. Ingat ya, ingat. Ada ya sifatnya ya, udah dijelasin tadi kan. Dikali 3/2. Ini 3/4. 3 dibagi 4. Ada sifatnya di mana? Coba scroll ke atas. Oke, ini kali 2/3 ya. Nah udah ini kan tinggal komutatif aja, tinggal ditukar-tukar aja. Jadi 3/2 dikali 3/4 gitu ya. Pindahin ke depan. Ini 3/2. Kenapa dikedepanin ya? Biar log dengan log gitu ya, biar enak aja sih. Oke. Ini jadi berapa? 9/8 ya. 9/8 dikali 3/2 kali 2/3 kan ini jadi 3/3. 3/3-nya berapa? 1. Oke, berarti ini jadi 9/8. Berarti teman-teman yang warna kuning ini 9/8 jawabannya. 9/8. Beres deh. Lah Pak, saya pengen ngerjain yang satunya lagi, boleh? Yang ini ya, kita coba ya. Oke, coba. Akar 5 log 25, dia punya basis sama-sama berapa? Oke, kita tulis dulu deh. Akar 5 log 25. Akar 5 itu kan sebenarnya 5 pangkat setengah. 25 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2. Oke, kita tulis aja dulu. Setengah 2. Oke, berarti nanti hasilnya gimana dong? Ya udah, berarti 2 dibagi setengah dikali 5 log 5. 5 log 5-nya 1, 2 dibagi setengah 4 ya. Oke, berarti akar 5 log 25. Akar 5 log 25 itu hasilnya 4. Berarti nanti teman-teman dikurangi aja ini ya. Dikurangi 4 per 3 log 2, 3 log 9 udah pasti langsung kan ketemu ya. 3 pangkat berapa pengen jadi 9? 2 tambah 3 log 1/27. Nah, jika teman-teman bingung 3 log 1/27 bisa di otak-atik dulu ya, di otak-atik dulu. Di otak-atik di mana sih, di sini aja lah ya. 3 log 27 itu sama aja dengan apa? 3 log 1/27 itu sama aja dengan 3 pangkat 1 logaritma 27 itu berapa? 3 pangkat min 3. Nanti kan yang diambil pucuk ini aja. Jadi min 3 dibagi 1, min 3 dibagi 1 min 3 dikali 3 log 3. 3 log 3-nya itu 1 ya, berarti min 3. Berarti yang ini min 3. Nah, sorry ini kurang bagus ya. Min 3. Ya udah deh, nanti silakan teman-teman lanjutkan mengerjakan ini jawabannya berapa. Ini kan tinggal 9/8 min berapa? 32 ya. 32/8. Ini per min 1. Oke ya. Berarti hasilnya nanti berapa? 23/8 ya. Coba dicek aja lah kenapa 23/8. Oke? Seperti itu. Nah, oke teman-teman, video untuk pembahasan logaritma kali ini kita cukupkan sekian saja. Teman-teman sebagai latihan boleh kerjakan ini dan jawabannya boleh teman-teman jawab di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini memberikan pemahaman buat teman-teman ya, dan teman-teman paham ya, dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.